Halo Sobat Movie, gimana jemuran sempak kalian? Aman kan? Tak lupa berdoa, semoga kita semua diberi umur panjang dan murah rezeki. Kali ini Ani akan membahas film bertitul Nope yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang kematian seorang pemilik peternakan secara misterius. Hingga 6 tahun kemudian, misteri itu terungkap dengan menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Oke, let's start. Berawal di sebuah peternakan kuda dengan pemiliknya bernama Ortiz sedang bertanya tentang cuaca yang aneh kepada anaknya bernama OJ. Kemudian, OJ mencoba mencari informasi cuaca melalui internet yang seketika ponselnya mati. Lalu terdengar suara aneh bersamaan dengan sesuatu yang turun dari langit dengan cepat seperti peluru. Tiba-tiba, Ortiz terjatuh dari kuda dengan kepala bersimbah darah. OJ pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong karena kepalanya mengalami pendarahan hebat tertembus sebuah uang logam. Enam tahun kemudian, OJ bersama adiknya bernama M pergi ke sebuah taman hiburan ala-ala koboi untuk menjual salah satu kudanya kepada pemilik tempat tersebut bernama Jup dengan kesepakatan $11.500. So, same deal, ya? Malamnya mereka berdua minum dengan ditemani foto ayahnya. Yang kemudian M melihat salah satu kudanya bernama Ghost lepas dari kandang. OJ pun segera keluar. Namun Ghost malah berlari seperti ketakutan akan sesuatu. Bersamaan munculnya sebuah pesawat seperti UFO dengan suara aneh melintas di antara awan yang membuat listrik di peternakan mati sejenak. OJ lalu kembali untuk mengeceknya melalui CCTV. Namun percuma, karena saat UFO itu muncul, kelistrikan ikut padam. Dan menurut OJ, UFO itu sangat besar dan melintas dengan cepat. Esoknya mereka berdua pergi ke toko elektronik untuk menambah beberapa CCTV. Siapa tahu dengan foto dan video tentang penampakan UFO membuat keduanya kaya dan terkenal. Kemudian bertemu dengan pegawai sekaligus teknisi CCTV bernama Angel. Angel pun penasaran dengan banyaknya CCTV yang dibeli. Lalu datang ke peternakan, kemudian merakit CCTV yang telah mereka beli dari tokonya. Saat akan pulang pun Angel masih bertanya dan penasaran. Namun M segera menyuruhnya pergi atau tidak akan memberinya rating bintang 5. Malamnya mereka sudah bersiap dengan OJ berada di luar dan M mengawasi lewat CCTV dan tiba-tiba belalang sembah muncul menutupi CCTV. Lalu Angel menghubunginya yang ternyata juga penasaran ikut mengawasi dari monitor di kantornya. Lalu memberitahu bahwa salah satu kamera mati, yang berarti UFO itu muncul lalu menghisap patung kuda yang telah dijadikan umpan. OJ yang merasa dalam bahaya langsung berlari menjauh dan bersembunyi. Dan akhirnya UFO tersebut minggat. Esok paginya, M menghubungi seorang produser film bernama Holtz.
untuk meminta mendokumentasikan UFO yang ada di peternakan. Namun Holtz menolaknya karena menurutnya itu adalah omong kosong. Bersamaan Angel datang untuk menunjukkan video yang dianalisanya, yaitu sebuah awan yang tidak bergerak di mana UFO itu bersembunyi di baliknya. Di hari yang sama, di taman hiburan, Jup mengadakan pertunjukan koboi dengan kuda bernama Lucky yang baru dibelinya dari OJ. Namun tanpa diduga, UFO yang bersembunyi di balik awan itu muncul dengan suara menyeramkan. Para penonton pun menganggapnya adalah bagian dari pertunjukan, dan dalam sekejap menghisap semua orang yang berada di sana. OJ yang datang untuk meminta sisa uang dari kuda yang dijualnya, mendapati tempat tersebut sangat sunyi. Lalu melihat UFO tersebut tengah berputar-putar di balik awan. Anehnya si Lucky tidak ikut terhisap, dan seketika UFO itu langsung turun menghancurkan arena pertunjukan. Beberapa saat kemudian, OJ terbangun dari pingsannya karena mendengar suara Lucky, lalu bergegas menghubungi M dan menjelaskan bahwa pesawat asing tersebut bukanlah UFO, melainkan seekor makhluk binatang buas seperti ikan pari yang hanya memangsa manusia. Bersamaan Angel berlari masuk dan memberitahu M bahwa ikan pari tersebut mendekat dan tengah berada di atas rumahnya, lalu mendengar suara jeritan dari orang-orang yang telah dimangsanya. Who the hell is that? Monster tersebut hanya memakan manusia, sehingga material yang ikut tersedot akan dimuntahkan kembali dan turun dengan sangat cepat seperti peluru, disusul darah yang mengalir bercampur air dari mulut ikan pari tersebut. OJ yang sudah tiba di peternakan lalu berhenti. Dan tiba-tiba monster itu memuntahkan patung kuda yang dulu pernah dibuat untuk menjebaknya. Balas dendam nih. Dan OJ pun memutuskan tetap berada di dalam mobil sampai ikan pari tersebut benar-benar minggat. Menjelang pagi hari, OJ terbangun. Kemudian mendekat untuk menyusul M dan Angel. Oh, just coming. Let's go. Tanpa diduga, makhluk tersebut muncul dan flashback, OJ teringat untuk tidak menatap mata dari binatang jika tidak ingin membuatnya marah. Preman empang kan juga gitu. Ente lihat aja, udah dianggap nantang. Seketika teringat hal tersebut, OJ langsung menunduk. Lalu mereka bertiga masuk mobil dan langsung tancap gas meninggalkan peternakan. Di tempat lain, Holtz menonton berita tentang hilangnya puluhan orang dari taman hiburan di daerah Agua secara misterius. Tidak ada petunjuk yang jelas, karena semua kamera CCTV di tempat tersebut mati. Holtz lalu teringat bahwa M pernah memintanya untuk membuat film dokumenter tentang UFO di daerah yang sama. Kembali ke mereka bertiga, setelah makan Krabby Patty rasa ikan goreng, lalu keluar membahas OJ yang ingin kembali ke peternakan. Karena beberapa kuda masih ada di sana. Bersamaan M yang mendapat WhatsApp dari Holtz bahwa dirinya bersedia untuk membuat film dokumenter di peternakannya. Esoknya Holtz yang sudah datang langsung mengetahui ada awan aneh di atas bukit. Setelah itu, mereka berkumpul untuk membuat rencana, di mana Uji akan turun sebagai umpan. Holtz dan Angel akan di bawah bukit untuk merekam menggunakan kamera manual alias non-listrik. Jadi ketika si monster muncul, kamera gak bakal mati. Sedangkan M akan berada di dalam rumah untuk memantau CCTV dan mengoperasikan boneka jogetnya Indomaret. Setelah semua persiapan telah selesai, masing-masing berada di posisi sesuai rencana.
Time to wake up the family. Dan M mulai menyumbet musik. Dan si boneka Indomaret pun langsung bergoyang. Juga sebagai tanda bahwa OJ harus mulai berkeliling untuk memancing ikan pari tersebut muncul. Tanpa diduga, ada babang Gojek menggunakan motor listrik datang. Dan M langsung turun untuk mengusirnya. Namun si babang Gojek itu gak mau pergi karena penasaran setelah melihat di Google Maps bahwa area ini terlihat buram seperti area 51 alias area ngocok. Dan babang Gojek langsung tancap gas untuk masuk ke tengah lapangan. Dan jelas saja ikan pari muncul sehingga semua kelistrikan mati dan membuatnya salto. Fuck, there's no way that guy's alive. OJ yang kasihan lalu mendekat untuk segera mengevakuasi. Namun si ikan pari langsung datang sehingga OJ harus meninggalkannya. Dan si babang Gojek dari makanan pembuka. Setelahnya, OJ memberi kode dengan memakai penutup kepala untuk memulai pertunjukan utama. Yaitu membuka parasut kecil yang dipasang di pelana kuda sebagai umpan untuk si ikan pari. Akhirnya mereka berhasil mendapat bukti rekaman video yang dicarinya selama ini. Namun, Holtz belum puas dan ingin membuat video lebih dekat dengan naik ke atas bukit. Dan jelas saja membuatnya menjadi cemilan kedua. Target selanjutnya adalah menghisap Angel yang berada di dalam tenda. Namun ternyata dilepeh kembali dan terselamatkan berkat badannya yang terbungkus terpal. M yang ketakutan mencoba melarikan diri untuk keluar dari peternakan dengan menggunakan motor listrik milik babang Gojek. Namun motor listrik tersebut mati karena terlalu dekat dengan si ikan pari yang berubah menjadi monster ubur-ubur. OJ sebagai kakak merasa bertanggung jawab agar M selamat dengan memancing si monster tersebut untuk menjauh, supaya motor listriknya bisa hidup. Dan OJ memberi pesan terakhir untuk menonton Mr. Tukul. Akhirnya motor tersebut bisa hidup dan M harus segera pergi. Namun si monster ubur-ubur kembali mengejarnya setelah memakan OJ. M pun lari ke taman hiburan dengan rencana melepas balon koboi raksasa untuk mengalihkan perhatiannya. Dan itu berhasil. Lalu M memunguti uang koin untuk bisa memakai alat foto instan. M pun berhasil mendapatkan foto saat si monster membawa dan memakan umpannya. Dan bonusnya, si monster ikut meledak
di saat balon koboi penuh dengan gas helium itu dikunyahnya hingga meletus. Angel pun terbangun dari pingsannya bersamaan para jurnalis yang berdatangan untuk menyiarkan berita. M pun menangis bahagia bersamaan dengan hilangnya siluet sang kakak.